Muhammad Iqbal Habibi. Nama saya Muhammad Fawaz Wahab. Dan kalian selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, awas. Jadi kali ini kami akan membawakan visit. Pertama-tama kita membuka bautnya dulu dari sebelah casing yang ada di kiri. Nah, setelah itu kita buka dalam visinya, kita bisa lihat di sini ada hard disk, di sini ada motherboard, dan di sini ada power supply. Dan di sini ada cooler juga, dan di sini ada RAM. Dah. Yang kedua, kita buka RAM-nya. Coba ambil. Nah, kasih tau dong. Ini RAM ya. Fungsinya? Yang kedua, kita melepaskan hard disk. Hard disk berfungsi menyediakan memori untuk menyimpan segala data. Mantap kok. Nah, ini dia guys, ini dia hard disknya. Bacain. Sekarang saya akan membuka power supply. Power supply adalah untuk mengubah, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Sekarang kita cabut kabelnya. Sekarang kita buka prosesornya. Fungsi prosesor adalah memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Sekarang kita pasang lagi prosesornya. Kali motherboardnya. Sekarang kita pasang kembali power supply-nya. Tendang. Coba bentar. Kalian perlu mana sih? Nah. Baut yang tadi dilepas jangan lupa dikumpulkan lagi dan dipasang lagi ya teman-teman. Ya, setelah itu kita pasang lagi casingnya seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya ingin membongkar PC. Oke, jadi ini pertama-tama Cawa sedang membuka casing. Fungsi casing sendiri adalah untuk melindungi segala isi dari PC tersebut. Sekarang Cawa mau membuka atau mengambil memori RAM-nya. Fungsi memori RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan. Sekarang Cawa sedang membuka hard disk. Hard disk sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat menyimpan data seperti file serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Setelah sudah, kita coba hard disknya. Ini dia hard disknya. Dan sekarang aku akan membongkar power supply. Fungsi power supply adalah untuk mengubah, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Nah, sekarang kita buka motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, kalau udah, kita copot dulu ya kabelnya. Nah, dan ini dia power supply-nya. Nah, setelah itu kita buka prosesornya dengan cara kaitannya dibuka dulu ya guys. Prosesor berfungsi memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Nah, setelah itu kita pasang lagi dan disesuaikan dengan segitiga di pojok. Lalu dimundurin. Sekarang kita pasang lagi power supply-nya. Memori RAM. Jangan lupa dipasin ya guys dengan pembatasnya di sini. Kebalik. Ini ya. Selanjutnya saya akan memasang kembali casingnya seperti semula. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membongkar PC. Pertama-tama, Zaza akan membuka casingnya. Casing itu sendiri berguna untuk melindungi isi dalam PC itu sendiri. Casing itu dibuka dengan digeser ke kiri. Casing tersebut ada power supply, motherboard, hard disk, terus ada memori RAM, dan dalam sini ada prosesor. Untuk sekarang aku akan membuka RAM, memori RAM.
itu dia RAM. RAM itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam waktu satu secara bersamaan. Selanjutnya aku akan membuka hard disk. Jadi ini dia hard disknya. Aku mau membongkar power supply. Fungsi power supply. Fungsi power supply adalah untuk mengubah, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Oke, ini dia power supply-nya. Sekarang kita buka motherboard-nya. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke, jadi untuk membuka motherboard-nya kita harus buka kabelnya satu-satu. Kita buka satu-satu. Oke, sekarang kita buka prosesornya. Caranya dibuka dulu kainnya, terus dibuka. Prosesor berfungsi memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Sekarang kita taruh lagi prosesornya, harus ada garis segitiganya di sini nih. Oke, udah. Sekarang kita pasang kembali motherboardnya. Taza mencoba memasang kembali harddisknya. Taza akan mencoba memasang kembali RAM memorinya. Setelah itu, Taza akan memasang kembali casing yang ada di PC itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membongkar PC. Kali ini, Moja akan membongkar PC. Yang pertama-tama, dia akan membuka casing. Guna casing itu sendiri untuk melindungi segala isi dari casing itu sendiri agar tidak terkena debu. Setelah sudah, kali ini Moja akan membuka. Pertama-tama saya akan membuka memori. Ini dia memori. Fungsi memori itu sendiri untuk menyimpan data sementara di dalam komputer. Selanjutnya, Moja akan mencoba untuk membuka hard disk. Fungsi hard disk itu sendiri untuk menyediakan memori untuk menyimpan data. Itu sudah bisa dicopot ketika bautnya sudah dilepas. Ini dia hard disknya. Dan sekarang saya ingin membongkar power supply. Fungsi power supply adalah untuk mengubah, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Ini dia power supply-nya. Dan ini harus dibuka kabelnya satu persatu. Sekarang kita buka prosesornya. Sekarang kita pasang prosesornya kembali. Prosesor berfungsi memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Sekarang kita pasang kembali motherboard-nya. Sekarang kita pasang lagi power supply-nya. Setelah semuanya selesai, Moja akan memasang kembali hard disk-nya. Power supply-nya Moja akan memasang memori. Jangan lupa memorinya dipasin ya guys. Sampai suara banget. Selanjutnya, Moja akan memasang kembali casingnya. Setelah itu, Bibi mencoba untuk membuka casingnya. Casing itu sendiri berguna untuk melindungi isi dari PC-nya. Kalau sudah bautnya dibuka, kini casingnya bisa digeser ke kiri. Silahkan dijelaskan. Di sini ada memori, lupa. Ini hard disk, ini power supply, ini cooler, prosesor. ya, udah. Sekarang saya akan membuka motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Sekarang kita pasang kembali motherboard. Sekarang kita membuka prosesornya. Sini nggak ada yang ngomong, Pak.
Sekarang kita memasangkan lagi prosesornya. Prosesor berfungsi memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Itu Habibie akan mencoba mengambil memori RAM. Nah, itu dia memori RAM. Memori RAM itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan. So, Habibie akan mencoba memasang memori RAM itu lagi seperti semula. Yang benar, yang benar. Itu Ini dia power supply-nya. Sekarang kita memasang kembali power supply-nya. kalau sudah, casing itu ditutup lagi seperti semula. Dan buka lagi. Casingnya sudah bisa dibuka, digeser dengan cara dikirik. Di sini ada hard disk, di sini ada memori RAM, di sini ada power supply, di sini ada prosesor. Nah, itu dia hard disk. Dan Nancy sekarang mencoba membuka hard disknya. Nah, itu dia hard disknya yang sudah dilepas. Saya akan membuka motherboardnya. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Sekarang kita coba kabelnya. Sekarang kita buka prosesornya. Prosesor berfungsi memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Sekarang saya akan membongkar power supply. Fungsi power supply adalah untuk mengubah, mengatur, dan mendistribusikan daya listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Ini adalah power supply. Sekarang kita pasang lagi. Sekarang kita pasang kembali motherboardnya. Sekarang kita pasang lagi power supply-nya. Casing itu ditutup lagi seperti semula.